Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabi ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa bersilaturahim secara virtual di media Zoom dan media sosial lainnya. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat atau pemirsa MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayah bunda semuanya yang ada di Zoom, hari ini kita akan mencoba mengkaji penggunaan kata-kata kurban di dalam Al-Quran. Ya, begitu. Apakah kurban di dalam Al-Quran itu maknanya sama seperti pemahaman kita di dalam keseharian kita, gitu ya. Kita menyebutnya hari raya kurban, gitu ya. Itu. Baik. Izinkan Ustaz share materinya ya, supaya ada yang baik. Uh, Kurban itu kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu berasal dari kata-kata koriba ya. Koriba yakrobu kurbanan ya gitu. Jamaknya adalah korobin. Nah, apa maksudnya? Secara bahasa artinya adalah ma yabtagil insanu bihi at-taqarruba ilallahi azza wa jalla. Sesuatu yang diharapkan oleh manusia dengan hal itu bisa bertakarub kepada Allah. Jadi kurban itu jauh lebih luas maknanya begitu ya, secara bahasa begitu ya. Kama anal kurbana yutlaq wa ala hasyiatil malik wa atbaihi al muqarrabun al mulazimun lahu. Ya. Uh, Demikian juga kata-kata kurban itu dalam bahasa itu juga ditujukan maknanya adalah orang-orang yang dekat dengan raja, pengawal raja, pengikut raja gitu ya, pelayan raja. Itu sebutnya kurban gitu. Jadi kalau misalkan Ustaz mengatakan anta kurbani gitu ya, engkau adalah kurbani, maksudnya bukan hewan kurban ustadz, bukan ya, tapi itu adalah orang yang dekat dengan ustadz ya, gitu kan gitu ya. Orang yang selama ini mendampingi gitu ya, pelayan gitu ya. Jadi kalau asisten pribadi disebutnya apa? Kurban gitu ya, secara bahasa. Nah, dan cara baca juga kurban itu artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia berharap dengan sesuatu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa ya. Uh, dan secara istilah syar'i, kalimat kurban itu bahwa qaribun jiddan minal makna lughawi. Sangat dekat sekali dengan secara bahasa. Ya, haitsu yumkinu ta'rifu, di mana mungkin ditarifkannya ya, biannahu kullu ta'atin, setiap ketaatan yutaqarrabu biha ilallahi subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan wasilah untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatin wa siyamin wa hajjin, baik berupa salat, haji, saum, wa kadzalika jami'u al-a'mal al-mustahabbah. Demikian juga seluruh amal yang disunahkan, misal sedekah, ya sedekah, wa fil khairi, melakukan kebaikan, wazab, menyembelih liwajillah, karena berharap wajah Allah. Jadi yang namanya kurban itu memang secara penggunaan bahasa jauh lebih luas dari hanya sekedar menyembelih begitu ya itu. Makanya kita lihat di dalam Al-Qur'an misalkan penggunaannya ya, kata-kata kurban dengan kata-kata kurban sebagaimana Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Id qarraba kurbanan, ya. Ketika kedua-duanya qarraba kurbanan. Kedua-duanya mempersembahkan korban, ya, begitu. Kita tahu di dalam kisah Israiliyat gitu ya, yang sampai kepada kita dan juga cerita-cerita sampai kepada kita bahwa Habil ini ya menyerahkan kurban terbaik
berupa hewan ya, domba yang terbaik begitu ya. Kemudian Qabil itu menyerahkan sayur mayur atau ya hasil pertaniannya, tapi asal-asalan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Fatuku bila min ahadihima, diterima ya ibadahnya dari salah satu di antara kedua putranya tersebut, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Nah, salah satu sebabnya karena tadi yang satu melakukannya betul-betul apa, tanda kepatuhan kepada Allah, jadi melakukan kurbannya yang terbaik gitu ya, itu. Sedangkan saudaranya itu yang penting gugur kewajiban, yang penting gugur perintah gitu, yang asal-asalan, pokoknya asal mengerjakan, asal beres gitu ya, begitu. Sehingga tidak diterima tuh yang asal beres, asal asal melakukan gitu ya. Nah, karena tidak diterima, qala laqtulannak, aku akan membunuhmu. Dan ini adalah hasud katanya ya itu. Jadi memang hasud itu berbahaya gitu, Bapak Ibu semuanya. Sehingga hasud dalam beribadah saja itu jadi apa? Jadi pendorong orang melakukan sesuatu yang sangat dilarang, yaitu melakukan dosa pembunuhan gitu kan gitu ya. Nah, kemudian saudaranya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi memang dasar dari ibadah kurban itu adalah ketakwaan ya gitu. Harus betul-betul keikhlasan bahwa ini yakin dengan sepenuh hati ingin melaksanakan perintah Allah dengan hati yang ikhlas, melakukan yang terbaik kan gitu. Gitu ya itu. Nah, di sini sekali lagi penggunaan kata kurban dimaknai dengan ibadah yang lebih luas ya, bukan hanya semata sembelihan tapi juga yang lainnya. Tapi ibadah tersebut tadi sebagaimana secara syar'i disampaikan tujuannya adalah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surat Al-Ahqaf kata kurban juga digunakan. Tapi pengertiannya secara bahasa ya ini falaula nasarahumul ladzina khattakhadu min dunillahi qurban. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka gitu. Min dunil qurbanan alihah. Jadi kita tahu orang-orang kafir itu menyembah patung gitu ya, Quraisy gitu ya, menyembah patung begitu ya. Nah, tujuannya adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna indallahi zulfa, dalam ayat yang lain. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah gitu ya. Nah, bal dallu anhum, Tuhan-Tuhan itu lenyap dari mereka di akhirat nanti. Wadzalika ifkhum, itulah akibat kebohongan mereka, makan yaftarun, dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Jadi kurbanan itu upaya untuk mendekatkan diri. Nah, zaman dahulu para penyembah patung gitu ya, sonam gitu ya, arca gitu ya, itu di zaman di orang-orang kafir Quraisy waktu itu, ketika ditanya alasannya ya tiada lain adalah untuk lebih mendekatkan diri ya gitu ya, itu baik kepada Allah. Nah, wa makna kurban fi hadil ayah dalam surah Al-Kahf tadi adalah maknanya adalah anna ittikhadahum li alihatin ukhra ghairu Allah ta'ala maka illa wasilatan lil qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menjadikan sesembahan selain yang lain selain Allah, tiada lain adalah tujuannya menjadi wasilah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa kana hum ja'alu tilkal alihata wasit wasyafi, ya. Ya. Dan mereka menjadikan Tuhan itu adalah sebagai apa? Sebagai alihah, wasit, ya. Tuhan-Tuhan itu sebagai perantara, pemberi syafaat di antara mereka dan di antara Allah. Nah, ayat ini dalamnya adalah istihza wa sukriyah. Allah memperolok-olok mereka gitu ya. Id ana ibadatullahi la tahtaju ila usata. Karena yang mana ibadah kepada Allah tidak butuh perantara. Bahwa subhanahu sami'un mujibun li jami'i ibadi. Karena Allah Maha mendengar, Maha menjawab semua hamba-hambanya gitu. Jadi kurban di situ maknanya adalah upaya untuk mendekatkan diri gitu ya. Jadi orang-orang kafir zaman dahulu juga mereka menyembah patung. Sembahan itu tujuannya menurut mereka agar bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya itu. Akan tetapi kata Allah itu adalah kebodohan ya, itu adalah merupakan apa eh, eh, kedustaan yang mereka lakukan gitu ya, karena
beribadah kepada Allah tidak butuh ada perantara, tidak butuh ada yang tidak ada wasit, tidak ada tidak ada pelobi gitu. Langsung aja ke Allah meminta berdoa gitu, gitu ya itu. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah menyampaikan, nah ini ada yang unik gitu. Bapak Ibu semua, ya Bunda semuanya juga para penyimak saluran media sosial Agim gitu ya, bahwa zaman dahulu diterima dan tidaknya kurban ya amal soleh gitu ya, itu bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan langsung. Alladzina qalu, nih orang-orang jadi mengatakan, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, alla nu'mina li rasulin, supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana bi kurbanin, sampai ia datang membawa kurban. Membawa membawa sesembahan gitu ya, persembahan ya. Ta'kuluhun nar, ya, yang dimakan oleh api. Nah, jadi kalau ada seorang nabi di zaman Bani Israel begitu ya, mau diakui sebagai nabi nih menurut orang-orang Yahudi, maka syaratnya dia harus apa? Harus mempersembahkan amal ya, salah satunya tentu menyembelih hewan gitu ya, disimpan di tengah lapang, nanti ada api dari langit yang akan membakarnya. Nah, kalau itu terjadi berarti ia benar dari Allah. Nah, gitu. Nah, mereka juga mengajukan alasan itu kepada Nabi. Ya, ya, alasan itu kepada Nabi. Nah, gitu ya. Tapi katalah Pak, kul, katakanlah, qad ja'akum rasulun min qabli bil bayinat. Katakan oleh kaum Muhammad kepada mereka, sungguh telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelum aku bil bayinati, dengan membawa keterangan-keterangan, wabilladzi qultum, dan dengan apa yang kamu katakan tadi gitu ya. Banyak nabi yang ya sudah membawa bukti itu ya. Mereka mempersembahkan persembahan sembelihan misalkan, kemudian dimakan oleh api, menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi, amalnya diterima. Fali maqatal tumuhum, tapi kenapa kalian tetap membunuh mereka, in kuntum sodikin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ayah bunda semuanya, para penyimak kajian ini di media sosial Agim, ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana karakter asli Bani Israel, yaitu jangankan manusia biasa, bahkan nabi-nabi yang mereka percayai, yang mereka yakini itu adalah nabi mereka, mereka bunuh juga gitu ya. Jadi kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di Palestina yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Mulyadi, bagaimana perilaku zalim begitu ya orang-orang Israel ya begitu ya, itu adalah merupakan sesuatu yang kalau menurut kita sebagai manusia, mohon maaf, kita tidak berbicara misalkan kita sebagai seorang orang beriman sama dengan orang-orang Palestina di sana, di Gaza sana, itu lebih lagi kita apalagi ya begitu ya. Bahkan kalaupun dari sisi kemanusiaan, apa yang dilakukan mereka itu sudah sangat zalim gitu ya, di luar batas kemanusiaan, kemanusiaan begitu ya. Even di Perancis sekalipun Ustaz baca begitu ya, ada seorang politisi yang punten bahasanya kasar sekali ya kepada mereka yang mendukung genosida yang terjadi di Palestina itu, sampai menyebutnya, mohon maaf ya Ustaz sampaikan, itu sebutnya babi-babi semuanya gitu. Kenapa? Karena sudah hilang sisi kemanusiaan mereka gitu ya. Begitu ya, karena kalau di Prancis itu bebas-bebas saja ngomong ke anggota dewan gitu ya, kalau mereka tidak satu frekuensi gitu ya itu. Jadi kalau kita orang beriman, kita bisa paham ya bagaimana Yahudi bisa berbuat zalim begitu ya, karena memang itu watak dan karakter mereka gitu ya. Bahkan nabi-nabi yang mereka tadi sudah mereka istilahnya, mereka kan meminta syarat nabi itu untuk mendatangkan kurban kemudian dimakan oleh api begitu sebagai pertanda bahwa amalnya diterima, itu oleh seorang nabi yang ikhlas begitu, tapi tetap aja mereka bunuh, apalagi manusia-manusia biasa begitu ya. Makanya memang di sini menjadi ujian ya bagi kita untuk memiliki kepedulian seperti yang tadi sudah disampaikan. Tapi bagi kita yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah bahwa kurban itu adalah kata-kata kurban itu umum maknanya ya begitu. Cuma di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, kalau ada kalau amal diterima itu begitu ya, ada api membakar kemudian diterima ya begitu.
Makanya menurut Dhuhara minal ayati anna alamata qabulil qurban ya nuzulin nar minas sama. Jadi berdasarkan ayat ini secara zahir bahwa diterimanya kurban itu adalah turunnya api dari langit, takulul kurban, memakan kurban yang dipersembahkan. Fayakunu dzalika dalilun ala sidqil muqarrib bima idda'a. Maka itu menunjukkan benarnya ya muqarrib dengan apa yang dia sampaikan ya, atau ketika terjadi sebuah perselisihan gitu ya, wahada khasun fitil kal zaman. Ini khusus bagi zaman dahulu, zaman Bani Israel ya. Walakin takdimal qarabin wa qinar laha laysa min suruti sidqil anbiya'i ya. Tapi itu menyerahkan adanya kurban dan juga dimakan api begitu, itu bukan syarat benarnya seorang nabi. Karena apa? Karena Pahum alaihissalam muayyaduna bil hujaj wal barahin wa bil bayyinatil aqliyah wal mantiqiyah allati la yunazi'u fiha aql wujudul mu'jizat wa ghairiha. Karena mereka datang membawa hujah, bukti-bukti, dalil-dalil yang secara logika, yaitu ya secara rasio tidak bisa dibantah gitu ya oleh siapapun yang cerdas pada masanya. Kemudian juga adanya mukjizat dan lainnya. Ma huwa illa lida'mi da'mi sidqin fi dain nubuwah wa dawatilah, yang merupakan penguat atas klaim kebenaran dakwah mereka begitu ya. Jadi Bani Israil itu hanya menjadikan alasan gitu ya. Walaupun nabinya sudah bisa mendatangkan sekalipun gitu ya. Walaupun bagi seorang nabi tidak butuh itu, karena nabi memiliki mukjizat, memiliki kitab suci dan sebagainya menyampaikan pada mereka, tapi tetap saja mereka melakukan hal-hal yang sangat-sangat terkutuk gitu ya. Mereka membunuh para nabi tersebut begitu ya itu. Maka dengan ayat-ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa kurban itu adalah ma yataqarrab bihi ilallah, sesuatu yang diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah, baik berupa ibadah sembelihan maupun non sembelihan ya, saum, sholat, kemudian sedekah, infak gitu, itu juga kurban gitu ya. Begitu ya. Wasara fit ta'aruf isman lin nasikah allati yaddabiha wa jam'u qarabin. Akan tetapi dalam keseharian, kurban ini menjadi spesifik maknanya, yaitu apa? Nama bagi sesembelihan ya, dabiha atau nasikah ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, misalkan fasholli li rabbika wanhar ya. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini memang bukan turun di Madinah, berarti jauh sebelum perintah kurban turun, karena ayat ini lebih mengingatkan kita agar waspada gitu, bahwa yang namanya sholat, doa itu hak Allah. Jadi tidak boleh kita berdoa meminta kepada selain Allah, dan tidak boleh kita sholat kepada selain Allah gitu ya. Demikian juga menyembelih, harus niatnya karena Allah dan tujuannya adalah berharap keridhaan Allah. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyampaikan, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih karena syarat untuk apa? Syarat membangun rumah, syarat membangun jabatan. Itu semuanya merupakan sembelihan bukan karena Allah, dan itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus betul-betul ikhlas karena Allah gitu, ya. Itu ya Bapak Ibu semuanya, penjelasan tentang istilah kurban, kata-kata kurban gitu ya, yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penambah hasanah keilmuan kita. Semoga kita bisa memahaminya lebih baik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Kang Denny ya.